Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kesehatan kita dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hampir setiap kelompok yang ada mengaku dirinya paling ahlus sunnah. NU merasa paling ahlus sunnah. Begitu pula Muhammadiyah, dan begitu juga Salafi Wahabi adalah mengklaim dirinya yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya siapa yang paling ahlus sunnah? Dan tolok ukurnya seperti apa? Dalam kesempatan ini kita akan bahas, dan yang punya tolok ukur tentunya adalah sudah barang pasti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolok ukur itu diantaranya ada dua hadis. Yang pertama, baginda Nabi pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Agama Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala itsnatai wa sab'ina firqatan. Dan agama Nasrani itu telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftakiru hadhil ummah ala salasi wa sab'ina firqatan. Dan umatku, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali hanya satu. 73 tinggal satu yang ada di surga. Qila man hiya ya Rasulullah? Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Kalimat ini kriterianya. Jawabannya di sini. Man kana
ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang akan berada di surga adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnahku wa ashabi ditambah. Perhatikan kalimatnya pakai wa, bukan au, bukan pilihan. Tapi orang-orang yang konsisten mengikuti sunnah-sunnahku ditambah dengan sunnah-sunnah ashabi, sahabat-sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta Imam Hakim. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, hadza hadisun sahihun ala syarti Muslim. Ini hadis sahih sesuai dengan syarat sahih Muslim. Satu. Yang kedua, ini hadis juga sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi. Meskipun imam yang banyak meriwayatkan, tapi dua ini yang masyhur. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, untuk mengikuti sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lagi-lagi kalimatnya wa. Alaikum bisunnati wa, bukan au. Kalian wajib mengikuti sunnah-sunnahku ditambah dengan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah. Addu 'alaiha bin nawajid. Makna aslinya, gigitlah dengan gerahamu sekuat mungkin. Jamaah rahimakumullah, ini adalah jawaban kriteria ya siapa orang yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya berdasarkan hadis yang pertama, dan berdasarkan hadis kedua, lebih spesifik lagi adalah khulafaur rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita uji mana amaliyah kita yang lebih mengkombinasikan dari dalil yang ada. Banyak, tapi di waktu yang singkat ini dua saja yang saya ingin utarakan. Yang pertama, berdasarkan 7 hadis yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, 7 nomor. Ya, di antara 7 itu adalah nomor 2011 dan 2012 di kitab Sahih Bukhari Muslim, bahwa baginda Nabi sholat tarawih di bulan Ramadan, beliau adalah melakukannya di waktu tahajud. Beliau belum pernah melakukan di waktu setelah sholat isya. Yang kedua, beliau melakukan sholat tarawih berdasarkan hadis-hadis itu selama bulan Ramadan itu hanya di tanggal 23, 25, 27. Setelah tanggal 27, para sahabat nungguin di masjid untuk berjamaah dengan baginda Nabi. Tapi ternyata sampai subuh Nabi tidak ke masjid. Baru pagi-paginya baginda Nabi menjumpai para sahabat. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Semalaman kalian nungguin aku. Sengaja aku tidak datang, ya. Bukan apa-apa, bukan saya tidak mampu datang ke masjid. Tetapi kalau saya selalu sholat tarawih full di masjid
dan sebanyak rakaat yang aku jalankan saya khawatir khosyitu antufradu alaikum. Saya takut tarawih itu diwajibkan atas kalian. Yang dilakukan oleh Nabi jamnya jam berapa Pak? Waktunya waktu tahajud. Kemudian di masa Khalifah Umar, ya, Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih di waktu setelah sholat isya dan rakaatnya adalah 23 plus witir, 20 ditambah 3 witir. Begitu Sayyidina Umar dikomplain, wahai khalifah, Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih full dari awal sampai akhir Ramadan dan dilakukan setelah sholat isya. Bukankah itu bid'ah? Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'atu hadihi. Kalau ini dianggap bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi kalau kita sholat tarawih kita lakukan setelah sholat isya, itu adalah kombinasi tarawihnya dilakukan oleh Nabi, beliau melakukan di waktu tahajud, ditambah tarawihnya tetap, tapi ditambah dengan mengikuti sunnah khalifah yaitu Sayyidina Umar. Itu namanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, bukan Kalau ternyata tarawih itu kita lakukan di waktu ba'da isya, ya, tetapi rokaatnya tidak seperti yang dilakukan Sayyidina Umar, berarti itu bukan tetapi Meskipun di 7 hadis tadi itu tidak disebutkan sama sekali berapa jumlah rokaat yang Nabi lakukan. 23 itu adalah hadis berdasarkan riwayat Sayyidatina Aisyah, ya, beliau melakukan sholat tarawih di rumah sampai 23, sehingga Sayyidina Umar melakukan dengan 23, 20 ditambah witir menjadi 23, dan itu kemudian full dilakukan dari awal sampai akhir Ramadan. Yang kedua, adzan Jumat. Adzan Jumat, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, meskipun ini kategorinya athar, ya. Innal adzana yaumal jumu'ati, sesungguhnya adzan pada hari Jumat, kana awaluhu, ya, awalnya adalah hina yajlisu al imamu yaumal jumu'ati alal mimbar, yaitu ketika imam duduk di mimbar, naik mimbar, ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini adzan Jumat. Jadi di zaman Nabi adzan Jumat itu adalah dilakukan ketika imam naik mimbar, dan ini berlanjut sampai masa Khalifah Abu Bakar dan masa Khalifah Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsmana, ya, ketika di masa Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wa katsuru, umat Islam bertambah semakin banyak. Ya, ini kasusnya sebenarnya adalah, sebelum kita lanjut hadis ini, jadi orang Islam ketika bertambah banyak, rupanya mereka datang ke masjid itu nungguin dengar adzan. Kebayang nggak kira-kira kalau orang-orang itu masih beraktivitas, mungkin di pertanian, mungkin di perdagangan, baru datang, baru bergerak, beranjak ketika adzan.
Kira-kira apa yang terjadi ketika mereka sampai ke masjid? Sudah keburu selesai khutbahnya, dan itu yang terjadi. Maka fa'amara Utsmanu yaumal jumu'ati bi adzanis salis. Sayyidina Utsman memerintahkan pada hari Jumat untuk azan 3 kali, qomatnya dihitung. Ya. Jadi azan 3 kali. Fa'adzana bihi 'ala zaura. Kemudian azan itu dilakukan, bahkan dilakukannya di mana? Di pasar-pasar. Jadi muadzinnya enggak hanya satu, muadzinnya banyak. Di pasar A ada yang azan sebelum azan aslinya. Di pasar B begitu, di pasar C begitu. Wa sabbatal amru dzalika, dan azan itu terus berlanjut sampai hari ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mengikuti azan Jumat hanya sekali, dengan prinsip Nabi melakukannya seperti itu artinya bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi menentang apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dan itu tidak merealisasikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Karena perintah Nabi ini adalah kalian wajib mengikuti sunnah-sunnahku ditambah dengan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Dengan adzan 2 kali, ya, itu berarti bisunnatinya terrealisasi, wa sunnatil khulafair rasyidin terrealisasi. Dan hari ini alhamdulillah dengan adzan 2 kali, ya, orang-orang yang seperti di zaman Khalifah Utsman terjadi. Orang yang memang bergeraknya nungguin adzan. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Dan sekaligus ini sebagai jawaban siapakah mereka yang paling ahlus sunnah. Dari hadis-hadis ini jawabannya adalah mereka yang benar-benar menjalankan sunnah Nabi ditambah dengan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Ini tertulis hadis ini meskipun kategorinya athar di dalam Sahih Bukhari nomor 912, 913, 915, 916. Jadi dasar yang melaksanakan adzan 2 kali, ya, itu dalilnya, dan sekaligus meskipun nggak usah ngaku sekalipun, tapi insya Allah mudah-mudahan adalah yang ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya rahim irhamna wa'fu 'anna ya qadir irhamna. Allahumma atina imanan qawiyya wa islaman kaffatan wa ihsanan 'aliyya wa taufiqan 'aliyan mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.